harus disadari. Ini diantara yang kecil-kecilnya manfaat dari tolabul ilmi. Tapi kalau nggak ada makanan, datang nggak ya? Datang juga, alhamdulillah, gitu kan. Dan orang tidak tanggung kalau untuk tolabul ilmi itu memberikan itu nggak tanggung karena tahu kemanfaatannya. Makanya itulah jaminan-jaminan takaffalallahu lahu birizki. Orang yang belajar itu orang semangat ya, memberikan itu semangat kepada yang tolabul ilmi. Kadang-kadang orang membawa tentengan kepada Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, bawa tentengan, pengen kemakan itu ya, betul? Pengen kemakan dari hasil pertaniannya, dari hasil perkebunannya, ditenteng dari rumahnya. Pengen kemakan itu sama orang yang alim, sama Ustadz, sama Kiai, sama Pak Guru ya, itu pengen kemakan. Itu apa artinya? Ilmu bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang lain. Tadi sudah dijelaskan, baik secara zohir maupun secara batin. Ketentraman yang tidak ada tara adalah ketentraman hati akibat dari menggunakan ilmu. Sampai hari ini tentram kita ya, hidup nyaman, hidup tentram. Masalah kekurangan biasa ya, biasa aja kekurangan. Duit kurang ya biasa aja. Memang kita bukan pabrik duit ya enggak? Betul? Ini kurang, itu kurang, tetapi kekurangan-kekurangan itu ditanggulangi oleh ilmu menjadi lebih sederhana. Kalau orang di dalam kekurangan terus ilmunya nggak ada, pengetahuannya nggak ada, akhirnya kan kolab, pikirannya kolab, hatinya kolab, bingung, ya akhirnya melakukan kejahatan, entah pencurian, perampokan, penipuan, manipulasi, memakap dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan akibat daripada tidak ada ilmu dan tidak ada pengetahuan pada hatinya, sehingga sudah kerjanya serabutan jadi penjahat. Nauzubillah tuh. Kerjanya nggak jelas, serabutan jadi tukang maling. Nauzubillah tuh. Jadi tidak baik, nauzubillah. Kenapa? Karena ilmu di dadanya, karena pengetahuan di otaknya itu kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus tolabul ilmi jaminannya luar biasa. Nah, kemudian di samping takaffalallahu lahu, orang yang mengamalkan ilmu itu, orang itu berthariqah namanya. Sebab di antara ilmu itu adalah orang bisa sabar. Di antara dengan ilmu orang itu bisa ridho. Orang dengan ilmu orang bisa tawakal. Dengan ilmu orang bisa bersyukur. Dengan ilmu orang bisa memuji kepada Allah dan lain sebagainya. Itu dengan ilmu. Oleh karena itu, dengan ilmu tersebut orang bisa sabar. Ketika orang bisa sabar di dalam menghadapi kehidupan, sekarang yang jelas bersabar ketika kekurangan air sumur. Nah, hujan alhamdulillah. Udah sholat istisqa ya kemarin kali ya di sini? Enggak. Wah, udah cukup didoain aja lah hujan umpama. Enggak ada masalah, itu kan teknis ya. Teknis, siapa tahu Ustadz Yasin ngawirin supaya hujan, kan kita juga nggak tahu ya, nggak bilang-bilang gitu kan ya. Siapa tahu diantara kita nggak istisqa juga, buktinya ada hujan. Bersabar dengan kondisi itu karena ilmu tuh. Nah, orang yang bersabar dalam berbagai kondisi, baik kondisi paceklik, fisarra wadharra wa hinal ba'as disebutnya, itu orang yang bersabar di posisi itu artinya orang menggunakan ilmu. Dia sedang menggunakan thariqah, yaitu sabar. Orang yang menggunakan thariqah, jaminannya wa allawistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang bertarikat itu Allah cukupkan rizki
rizkinya. Luar biasa tuh. Nah, ini dengan ilmu. Jadi bisa sabar itu karena ilmu orang. Dengan tawakal, orang yang bertawakal itu artinya orang yang berthariqah. Bukan organisasi tarekah nih, bukan. Thariqah, menggunakan jalan agama dengan tepat. Berada di jalan agama yang lurus, itu namanya thariq. Maka wa allaw istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang bisa tawakal garis miring berthariqah pasti rizkinya tidak akan habis tuh. Bisa sabar, bisa tawakal, bisa memuji kepada Allah yang tadi disebut di depan. Alhamdulillah, berarti orang itu sedang berthariqah. Semua kehidupan dijadikan media memuji olehnya, memuji kepada Allah. Yang dulu pernah disampaikan yaitu hadis alal hadis, makhluk memuji kepada makhluk. Terus orang konsisten memuji kepada apa yang telah Allah jadikan, dia sedang berthariqah. Orang yang dapat memuji kepada Allah dipastikan la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti rizkinya tidak akan habis. Orang yang bisa qanaah, orang yang bisa tawakal, orang yang bisa sabar, orang yang bisa syukur kepada Allah terhadap apa yang didapat, apa yang diraih, tidak memikirkan yang di luar, tetapi yang didapat disyukuri. Ngajala cuman dapat sakempis laukna, alhamdulillah. Pak RT masih ngajala nggak Pak RT? Pak RT Sanudin udah nggak kuat ya? Mang Acep ya masih ngajalanya? Iya kan, nebar dapat sakempis, alhamdulillah. Sakempis isinya mah berapa aja bebas, tapi kan dikempis gitu kan, gitu. Masih alhamdulillah, itu bersyukur. Terus usaha dapat segitu, alhamdulillah. Kerja dapat segitu, alhamdulillah. Nah, semua itu menjadikan media bersyukur kepada orang tadi. Maka terus setiap hari dia bisa bersyukur. La asqainahum ma'an ghadaqa, itu rizkinya tidak akan habis. Nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Tuh. Orang kaya belum tentu merasa cukup, betul? Betul nggak? Orang kaya belum tentu merasa cukup. Oh, coba aja itu, yang dimana-mana kita dengar di berita, duitnya udah ratusan miliar ya, udah ada yang triliunan, ngelihat juga belum kita triliun, miliaran juga ya, belum pernah ngelihat, tapi tetap hawak ya, tetap sarakah, gitu ya, tetap nggak puas. Tapi kita yang tahu ilmu, yang mengerti, berapapun yang didapat itu merasa cukup di hati, itu syukur kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi tidak habis-habisnya, asal cukup saja. Cukup itu lebih mahal daripada kaya. Kalau kaya masih merasa kurang, kalau cukup mah semua pasti nggak kurang gitu. Kalau kaya bisa merasa kurang, kalau cukup mah pasti mual kurang gitu. Nggak usah pikir-pikir, yang belum kebeli motor pengen kebeli motor, nggak usah pikir-pikir. Yang penting ada Grab, ada ojek, betul? Tinggal naik Grab, naik ojek, beres. Ya praktis lagi, nggak ngisi bensin, ya nggak ke bengkel, nggak ngurus itu, ya tinggal ke pasar sabara, mangidat naik Grab 10-nya, 10 kan enak, tinggal naik celek nyampe 10. Balik celek ke imah nyampe 10. Tuh kudu miara motor dan sebagainya, enak, cukup gitu. Nah, ini permasalahan kadang-kadang pikiran kita yang menyebabkan rasa syukur itu menjadi berkurang. Pikiran kita melihat harta orang lain ke atas, ngedengak tahu ngelihatnya,
Nah, itu yang menyebabkan orang menjadi tidak syukur. Maka ajaran agama itu kalau untuk harta benda, lihatlah di bawah kita. Tapi kalau ilmu, lihatlah orang yang di atas kita. Itu adalah ajaran. Adalah ajaran dan pelajaran buat menyadarkan diri kita. Sebab apa yang kita miliki hari ini pasti tidak akan ada yang dibawa. Tuh, pasti. Jadi apa pusingnya dengan harta yang belum kita miliki? Yang sudah ada di kita, itulah yang perlu disyukuri. Maka bisa bersyukur kalau orang itu belajar, bisa bersyukur kalau orang itu menggunakan ilmu. Oleh karena itu, jaminan Allah, talibul ilmi takaffalallahu birizkihi. Orang yang mengkaji, yang belajar, yang menuntut ilmu, jaminannya rizkinya cukup. Realistis hari ini, malam ini, makan gratis, minum gratis, ngopi gratis. Itu real, itu realitas kehidupan. Bahwa mengkaji ke masjid, datang lumayan dapat jeruk, ya, dapat lengkeng, papais dan sebagainya. Itu kan coba di warung mah kudu mayarnya. Oleh karena itu saya persilahkan minum kopinya. Nah, ini permasalahan ilmu, kehebatan ilmu. Jadi ilmu itu punya Allah, kita mah tidak punya ilmu. Cuman ada pengetahuan. Ini harus bisa dibedain. Ai pengetahuan mah ayana di otak. Nih di sini disimpannya. Itu pengetahuan di kepala. Kalau ilmu disimpannya di dada. Al ilmu fis sudur, di dada. La fis sutur, lain dina tulisan. Nah, gitu. Jadi di dalam di sini. Nah, channel-channelnya apa? Kalau channel-channel untuk ilmu itu berbeda dengan channel on off untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, ketika otak bergerak, ya, bergerak itu di sini kan nyimpen data. Apa yang dilihat disimpan. Nah, jadi pengetahuan. Apa yang didengar tuh masuk telinga, disimpan di otak. Apa yang disampaikan, ya, disampaikan kemudian ingat di otak. Nah, ingetan-ingetan itu namanya pengetahuan. Jadi adanya di otak. Jadi kalau kita melihat bacaan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim sampai An-Nas, hafal 30 juz. Nah, itu bukan berilmu namanya. Berpengetahuan, yaitu apal Quran, apal hadis, apal kitab, apal dan sebagainya, hafalan-hafalan, apal rumus-rumus, lamun disebut di umumah, apal pengetahuan biologi, kimia, fisika, kedokteran, apal semuanya. Itu namanya pengetahuan. Cuman kita nyebutnya berilmu, ya. Orang yang bisa baca kitab dia berilmu disebutnya. Nah, itu belum renah, belum pas. Sebab adanya di otak. Jadi namanya pengetahuan. Nah, ilmu itu, maka pengetahuan itu di dalam bahasa asingnya disebut knowledge. Jadi ayahnya na otak. Nah, kalau ilmu itu di dada. Alat responnya bukan otak. Nah, kalau otak alat responnya itu buat menyimpan, itu disebutnya akal, ya. Akal itu masuknya ke otak. Nah, kalau di dada kaitan dengan roh kita, dengan fitrah kita, dengan jiwa kita. Kalau jiwa kita bergetar, wajilat kulubuhum, untuk tafakur, maka kekuatan Allah akan direspon. Itu namanya ilmu. Nah, jadi ilmu itu di dalam bahasa asing disebutnya science. Jadi terapan, langsung bisa dipakai. Contoh, ada kesulitan menghadapi masalah, bagi yang pakai ilmu itu mudah penyelesaiannya. Gitu. Ini bagaimana penyelesaiannya? Langsung bisa diselesaikan karena dia langsung diterap. Ada solusi, ada jalan keluar.
ada follow up daripada apa yang diketahuinya. Jadi ilmu pengetahuan itu suka disanding-sanding menjadi idiom, yaitu ilmu dan pengetahuan. Tapi kadang-kadang tidak pakai dan, tapi ngomongnya ilmu pengetahuan. Tapi kita harus tahu bahwa pengetahuan itu adanya di otak, ilmu itu di dada, alat responnya. Kekuatan Allah yang direspon otak itu namanya akal, bukan pikiran ya, akal. Kekuatan Allah direspon oleh hati, ini oleh liver, kabid, itu yang ada rohnya, namanya ilmu. Nah, ilmu itu adalah kekuatan Allah direspon oleh roh kita, oleh jiwa kita, oleh fitrah kita. Nama lainnya pikiran. Pikiran itu barangnya roh, maka digabung akal di otak, pikiran di hati atau di liver, disebut akal pikiran atau ilmu pengetahuan. Pengetahuannya di otak, ilmunya di dada. Nah, ini posisi-posisi ini harus dipahami dengan baik, sehingga kita tidak keder antara orang yang banyak pengetahuannya, orang yang berilmu itu tidak salah, tidak saru. Jadi orang yang berilmu berarti orang yang menggunakan kekuatan Allah secara terapan langsung. Ilham 24 jam masuk. Solusi hidup ada di dalam semua penyelesaian masalah. Itu pakai ilmu. Disebutnya kalau di dalam psikologi itu orang yang cerdas ya. Cerdas. Nah, kecerdasan itu pakai ilmu namanya. Sehingga kalau ada masalah gampang solusinya. Maka di antara kecerdasan ya, kecerdasan yang disampaikan oleh para psikolog, jadi ciri-cirinya yang dapat saya catat itu dari berbagai macam jurnal dan penelitian, itu kalau orang cerdas tuh adalah satu, dia bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, itu ciri cerdas. Masalah apa saja, permasalahan-permasalahan hidup, baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga, baik di dalam organisasi, baik di dalam bernegara dan sebagainya. Jadi solusinya gampang. Nah, itu orang tuh cerdas. Ada lagi orang cerdas, kemauannya, mau taunya itu tidak berhenti, apapun gitu, dikaji, digali. Nah, itu ciri-ciri orang cerdas. Tapi kalau nggak cerdas mah leles, males gitu, nggak mau tahu lah gitu, sabodo teuing gitu. Nah, itu nggak cerdas namanya. Kalau orang cerdas itu tetap mau tahu, kemauan, bahasa umumnya keingintahuannya kuat tentang sesuatu, apapun, yang zohir maupun yang goib, tuh mau tahu dia, mau ada solusi, jadi nggak diem. Yang zohir apapun, yang goib apapun, dia mau tahu tentang sesuatu tadi. Nah, itu orang itu indikator ciri-ciri cerdas. Kalau nggak mau tahu, cuek bebek gitu, sabodo teuing, berarti nggak cerdas gitu. Jadi harus ada indikator-indikator ciri-ciri jelema cerdas. Kemudian emosinya terkendali, ya gitu. Jadi tidak gampang emosi, jadi terkendali, ya. Terkendali, tidak kesinggung, tidak cepat kesinggung gitu. Dikritik, ditegur, sewot ya. Dikomentarin, sewot. Itu orang bodoh tuh namanya kalau begitu. Kesinggung nggak kalau begini nih? Kalau orang komentar itu halal, ya, betul. Apalagi komentarnya suami istri. Lah kalau istrinya dikomentarin sama suaminya, umpama, ya kewajiban suami itu mah untuk perbaikan keluarga. Kan ada model bini yang ogah dikomentarin ya, ogah dikritik. Nah, itu bodoh namanya bini itu yang kayak begitu kan. Masa suami orang lain yang mau ngeritik bini kita? Ya harus kita masing-masing introspeksi, maksudnya kritisi, introspeksi. Ya kebalikannya sama kepada suami istri. Makanya di situ ciri-ciri orang cerdas itu ketahanan. Ya, ketahanan ya itu adalah mentalnya itu cakep. Kritik, ya nasihat,
protes dari orang lain, tetap aja handal, nggak ada masalah. Mau diprotes, mau dikritik, mau diajak bicara, diajak dialog, nggak ada masalah. Jadi kuat mentalnya, itu namanya ketahanan. Itu ciri yang cerdas. Emosinya cukup terkendali. Kemudian terbuka, pikirannya terbuka, nggak ngumpet-ngumpet. Apa permasalahannya dibuka. Kan kadang-kadang orang nggak mau ya ngomong sama orang lain ya, kadang-kadang ya atas nama izin, malu dan sebagainya, akhirnya jadi beban pikiran. Nah, orang cerdas kalau dia tidak bisa solusi dari dirinya sendiri, terbuka dengan orang lain. Paling tidak keterbukaan itu bisa ditampung oleh orang lain, ada solusi, ada jalan keluar. Kalau sendiri mah beban pikiranan, betul? Sendiri ya dikengkewek tak kasusah teh. Ya, picenan kasusah makan. Tanya kepada yang mengerti, yang paham. Itu kan ajaran agama. Kalau kita tidak tahu, jangan dikengkewek kebodohan itu. Tanya, guru-guru tuh banyak, Pak Ustadz, Pak Kiai banyak. Tanya tentang hal yang kita tidak tahu. Jangan dikengkewek kebodohan itu. Maka, nah bahasa itunya, pikirannya terbuka, bisa share dengan orang lain, bisa komunikasi. Nah, itu ciri-ciri cerdas. Ayat tetah orang naeta. Kalau ada di antara itu berarti termasuk yang baik, yang cerdas. Ada lagi. Berpikirnya kritis. Ya, kritis ya. Apa hal yang tajam berpikirnya ya. Jadi nggak asal terima. Disampaikan, oh iya, terima. Ya enggak lah, bolehlah bertanya, komunikasi dan sebagainya ya. Nah, gitu. Cuman di kita belum biasa. Kalau kita mah berdebat itu di kita ya, berdebat kadang-kadang suka jadi marahnya. Pas saya sebetulnya kalau di kampus-kampus perdebatan mah biasa. Makanya di kampus itu belajar diskusi. Yang satu cocok, yang satu enggak. Ya saling berdebat lah, enggak ada masalah kok. Habis itu ngopi lagi. Ya, habis itu ngeteh lagi. Kalau di kita berdebat, pasea malahan, kayak sering salahkeun ya. Berdebat nggak berani gitu, karena ilmu katanya bukan buat diperdebatkan. Tapi lebih parah, debat kagak nggak gondok, iya salah lagi, gitu. Ulah gondok atau aimbung debat mah kudu plong gitu. Nah itu permasalahan. Jadi pikirannya terbuka. Silakan perdebatkan, karena itu sah dan legal di dalam agama. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, satu metodologi dakwah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, ya dengan suri tauladan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang terakhir wajadilhum billati hasan, berdebat. Nah, jadi ketika berdebat di situ berpikir namanya. Ketika kita berdebat di situ ada kita. Ketika kita berpikir di situ kita keluar kedirian kita. Tuh, jadi halal berdebat itu. Jangan takut orang kampung berdebat, sieun eleh, ulah sieun, jujur lamun eleh atuh kan gitu. Perbaiki kekurangan tah gitu. Jadi nggak usah takut kalah. Sebab kalah menang biasa aja, nggak ada yang hebat. Tetapi bisa komunikasi itunya yang hebat. Maka tadi itu orang yang berilmu itu dia orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang mau terbuka pikirannya, terbuka, berpikirnya kritis. Kalau belum paham sampai detil ditanya ya. Kalau di pondok mah nggak boleh nanya begitu. Nah, gitu kan dilarang ya di pondok. Temenang siapa mali itu nyatanya baik gawean gitu. Beak budak. Kalau zaman dulu mah boleh begitu ngomong. Hari ini wah nggak bisa. Makanya Sayyidina Ali kan ngomong ya di dalam nasihatnya, didiklah anak-anak kamu seperti dididik mereka pada hari ini. Jangan dididik dengan seperti kamu dididik dulu, karena zaman kamu hari ini bukan zaman anakmu dulu, karena zaman anakmu hari ini bukan zaman kamu dulu. Kan ada nasihat-nasihat yang baik. Kalau tidak salah dalam teksnya, adibu auladakum fi zamanikum fa inna zamanikum ghairu zamani ahlikum. Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang itu sudah pendidikan zaman abad 20. Tuh, gitu kan. Udah bukan zaman baheula. Nggak usah digebuk anak itu kalau terlalu kritis ke kita. Ai baheula mah dicarek kanannya.
Sia ternyatanya baik. Karena maklum pendidikannya juga kurang. Tapi hari ini terbuka. Hari ini kita jujur. Kalau hari ini kita belum tahu, berarti cari tahu. Hari ini kita tahu, bagi kepada yang lain, gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Komunikasinya bagus, ya. Tidak ada musuh, tidak ada rasa ke siapapun, ya dikomunikasikan apapun, diomongin, ya. Jangan dipendem, baik. Jadi apa? Nahate, gitu ya, dipendem. Wah, si anu mah apa namanya, kritis sama kita, oh bahaya itu, ya itu mah nggak cerdas namanya. Harus cerdas, dia komunikasi yang baik, apapun permasalahan, mau di keluarga, mau di masyarakat, mau di struktur pemerintahan, terbuka, komunikasikan dengan baik, pasti ada solusi gitu. Kemudian bisa beradaptasi, dimanapun dia beradaptasi, ya fleksibel, ya. Bisa menyesuaikan diri gitu. Kalau di tempat ramai bagaimana, kalau di tempat yang tidak ramai, di tempat formal bagaimana, itu orang-orang cerdas itu langsung bisa beradaptasi. Kemudian empati, ya, perhatiannya tinggi, dan tentu tekad yang kuat, ya, tidak putus asa. Nah, semua ini kan sudah diteliti oleh mereka, orang-orang, ya, di dalam jurnal, di dalam buku, di dalam psikolog dan sebagainya. Hari ini nah, kita diajarkan untuk tahu diri bahwa kita hari ini bukan zaman dulu lagi yang semuanya adalah mau ngerti mau tidak perlu ditanya. Hari ini kita sudah zamannya terbuka. Oleh karena itu, dengan ilmu, ya, Allah yang kita gunakan, maka harus ada pengaruh ke dalam diri kita bahwa ilmu itu membuat nyaman, membuat tenteram. Coba aja Bapak Ibu bisa rasakan, kalau ada masalah terus ditanya selesai, dengan ada masalah tidak ditanya tidak selesai, itu beban mentalnya beda. Betul? Kalau kita sudah ketemu orang tentang sesuatu yang dianggap salah, ngobrol, deal, selesai, udah jadi plong. Tapi ada masalah kemudian tidak diselesaikan, ketemu orangnya, oh kita bisa belok jalannya itu. Wah, ayah si Eta rasanya punya masalah kan, belum terselesaikan. Di warung ayah si Eta, mau ke warung juga itu bisa belok jadi kayak ke warung karena ayah si Eta gitu. Berarti permasalahan belum selesai. Jadi ada si Eta, ya datang. Tidak ada si Eta juga datang gitu. Kenapa? Karena sudah selesai permasalahannya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, thalabul ilmi ini memang sangat penting. Juga lebih penting bagaimana menggunakan kreativitas ilmu ke dalam keseharian. Bisa membaca kehidupan, itu yang lebih penting daripada kita hanya berpengetahuan. Membaca pengetahuan lebih gampang. Karena apa? Umpamanya baca kitab, ya tinggal belajar nahwu sorobnya, belajar bahasa Arabnya bisa. Tapi membaca kehidupan itu sulit, karena tidak ada huruf-hurufnya. Dia harus pakai feeling, harus pakai rasa, harus pakai ilmu. Contoh, nih contoh. Tetangga orang boga beas, lebih banyak. Tetangga belum punya beas. Nah, dibere tuh tetangga tah permasalahan, kan begitu. Tapi kalau dia bisa membaca situasi, bisa membaca kehidupan, meskipun tidak bisa baca kitab, itu lebih cerdas. Apa? Dia tentengin tuh beras, kajelmaan tuh bukan beas teh. Ya, ditentengin, nggak usah bilang-bilang lah, nggak usah bilang-bilang ke si anu, udah bawa aja. Nah, itu orang lebih hebat daripada orang yang hafal pengetahuan. Orang yang tahu pengetahuan itu lebih hebat orang tadi, dia langsung mengamalkan dari pengetahuannya atau mengamalkan ilmunya. Nah, ini terapan yang ilmu itu. Jadi tolong ini harus kita peka kepada lingkungan kita di mana kita tinggal, usahakan terus untuk bisa membaca situasi, membaca kondisi, membaca keadaan. Nah, ini akan lebih bermanfaat kepada orang lain ketimbang kita hafal ini hafal itu, tetapi dalam kehidupan pelit, dalam kehidupan kikir tuh. Jadi kan tidak lebih baik. Katanya berilmu tapi pelit, ya.
Katanya berilmu tapi kikir. Katanya berilmu tapi ogah mere, hayang dibere bae. Atuh nama aja bukan berilmu mah gitu. Cuman berpengetahuan. Kadengena pahit, betul. Bagi yang pelit, bagi yang barahan, alhamdulillah, betul. Gak ada masalah kok. Coba diurang, lamun aya kebon dicokot kana seleuweungna, nu geus asa ngambek teh apa etana anu boga. Biasana ngambek ya. Kana seleuweung ngambek pager tah mah. Kana pager jeung naon ya paling jeung lasunnya. Di daharku lasun ku eta gitu. Di daharku jelema alhamdulillah gitu. Coba jengkolna eta anu nyengget. Kira-kira anu boga jengkol ngambek teh tah? Lamun geus ngaji kieu moal ngambek pasti. Alhamdulillah urang mere jengkol teu bisa dipaling ku batur, alhamdulillah dipaling tah. Nu maling nama goreng pasti. Tetapi yang memberikannya itu baik. Nah nu malingna kudu tobat, kuduna kumaha menta tuh, Mang. Nyengket jengkol tak nyengket naon ngaranna? Ngajul. Udah lupa itu bahasa Betawi nyengket. Mang, ngajul jengkol ya, opat mah jeung dahar. Hop, mangga. Dia naik sendiri yang punyanya. Ya, ulah opat atuh tah sakantong. Masya Allah, mau ditamangun gitu kabeh. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya mari cokot hiji ge ributnya. Jerukna dicokot ribut. Eta nu urang cenah si atuh dipadog cenah teu naon teu waras pisan eta mah atuh. Kuduna naon? Alhamdulillah. Aya keneh urang sedekah hese dipaling ku nu batu. Nu maling nama goreng pasti, jelek pasti. Ya, tetapi urang yang dipalingnya, jelema nu dipalingna ulah sarua goreng. Nu maling goreng, nu dipaling goreng. Nu maling goreng teu halal nu batur tah dicokot teu halal goreng. Anu dipalingna sewot ngambek, dua-duana goreng. Nu ngambekna goreng, nu badogna goreng. Dua-duana ka neraka. Ngan rugi hiji nu boga harta barang leungit ongkoh ka neraka gitu kan. Nu malingna dua rugina oge sarua. Satu banda haram didahar ibadahna moal ditarima. Satu saat keturunanana pasti dipaling deui ku jelema pasti, karena itu sunnatullah kayak gitu. Nauzubillah. Yang sudah mah sudahlah. Semua juga kita dalam bingkai la haula wala quwata illa billah. Tidak punya tenaga, kita tidak punya kekuatan. Semua kekuatan punya Allah. Yang sudah mah sudahlah. Ke depan kaharepnakeun itu yuk terus kita berbuat baik supaya kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang sudah tertutupi dengan kebaikan. Ini ayat sabdana ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kejahatan ditutup dengan kebaikan. Komunikasi dengan orang dengan sebaik mungkin. Nah jamaah rahimakumullah, ini ada syahdan. Syahdan itu bahasa kita namanya lanjutan, kira-kira merenya lanjutan. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir, i'lam annal ilma haitsu ma taqarrara fil kitabil azizi aw fi sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi alladzi tuqarinuhul khasyatu wa taqtanifuhu al makhafatu. Nah ini menurut Ibnu Athaillah di dalam kitabnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu artinya ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Quran yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja murad dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia haibah,
akan Allah Ta'ala. Nah ini translate atau terjemah dalam bahasa Melayu. Ini rada-rada belibet bahasa Melayu ya. Nih, artinya ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Quran yang maha mulia, atau di dalam hadis Nabi SAW hanya saja murad dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia haibah akan Allah Ta'ala. Itu bahasanya kayak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia lebih enak sebetulnya. Apa bahasa Indonesianya? Ketahui oleh kita semua, kira-kira oleh kita semua harus diketahui bahwa sebutan ilmu yang berulang-ulang tuh di dalam Al-Quran atau hadis Nabi disebut tuh ilmu itu berulang-ulang di dalam Quran dan hadis. Itu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi yang diulang-ulang di dalam Al-Quran atau diulang-ulang itu